Bapak dan Ibu, kalau kita lihat judul di sini haflah khatmil Quran dan haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi malam dan tadi pagi saya sudah menyaksikan bersama Abah di sini yang khatmil Quran. Saya merasa optimis melihat anak ibu anak santri di sini, anak ibu dan bapak di sini pakai kopiah, pakai surban seragam, khatmil Quran, baca Quran. Saya merasa kagum dan bangga. Dan saya yakin bapak dan ibu yang punya anaknya akan lebih bangga dari saya. Oleh karena itu, kesempatan pada kali ini saya akan mendoakan mudah-mudahan anak ibu bapak yang mondok di pondok pesantren Barakatul Kediri ini diberi ilmu yang barokah, yang manfaat dunia akhirat. Kalau dia ditakdirkan untuk jadi pemimpin, saya doakan mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil, yang amanah, bukan jadi pemimpin seperti bunglon, pemimpin yang suka bohong. Tapi saya doakan mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin mesti adil? Apa sih keuntungannya? Kata Rasulullah, ahabbun nas ilallah yaumal qiyamah imamun adilun. Yaumun imamun adilun afdalu min ibadati sitina sanah. Kata Rasulullah, yang paling disukai Allah nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, bahkan paling dekat duduknya dengan Allah di antara kamu, wa ajnahum majlisa minhum, kata Rasulullah. Siapa? Imam yang adil, pemimpin yang adil. Tidak dikatakan ulama yang masyhur, enggak, tapi pemimpin yang adil. Memang jadi pemimpin yang adil itu godaannya berat, susah. Makanya nanti dari hari kiamat yang paling dekat dengan Allah itu, yang paling disukai adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang apa pengertian adil? At-tawasut al-amra ini di tengah-tengahnya persoalan. Tapi yang paling mendasar, yang mudah kita cerna, yang mudah kita nilai pemimpin itu adalah adil dan tidak adil. Itu kita para ulama mengatakan wad'u syai'i fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan yang seharusnya. Ibu punya bapak kuwu, kalau di sini kepala desa apa namanya, Pak? Pratin. Punya Pak Pratin. Maaf ya, ada bapak kepala desa di sini. Mohon maaf. Ya Bapak, kita doakan mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil. Kalau melihat pemimpin adil dan tidaknya itu gampang sekarang uang dari pemerintah pusat itu cukup besar, rata-rata 1 miliar lebih ya Pak ya, sampai. Nah kalau kepala pemimpinnya adil, itu menyalurkan uang sesuai aturan, juklaknya ada, juklaknya dari pusat. Sekian persen untuk pembangunan, sekian persen untuk fisik, sekian persen untuk honor. Jangan dirubah-rubah. Nah kalau sesuai dengan aturan disalurkan kepada masyarakat, itulah pemimpin yang adil. Tidak banyak diselewengkan uangnya gitu. Jadi ibu bapak tinggal gampang aja sekarang itu. Tinggal lihat
pemimpin yang adil itu bukan yang pakai sorban, bukan yang suka khutbah, bukan yang suka ceramah. Kan banyak sekarang setelah jadi bupati dia paling Quran, dia paling hadis, kemana-mana ceramah di saya itu Pak Abah. Dia kemana-mana ceramah sambil ondangan. Dia Pak yang undang, bukan dia dibayar, tapi bupati yang bayar. Dia ceramah, itu pencitraan. Dan menurut saya nggak usah begitu. Pemimpin itu cukup adil, nggak usah sholat sunat juga. Itu kata Nabi tadi, satu hari saja pemimpin yang adil itu lebih baik daripada sholat sunnah, ibadah sunnah 60 tahun. Bayangkan, satu hari saja. Jadi pemimpin itu adil sesuai dengan aturan, bahagiakan rakyat, lindungi rakyat, itu sudah ibadah yang paling besar. Gak perlu banyak surat-surat. Iya. Kalau mau banyak surat boleh, tapi jangan niatnya pencitraan juga. Ada sekarang bupati ngadakan sholat berjamaah berhadiah, ada kan? Itu pencitraan. Tahu hatinya itu apa? Enggak usah gitu. Kalau Allah kita kamu kalau pemimpin adil, kalau Allah tentukan bakal lebih lagi, pasti terjadi. Bu, Pak, ulah cari cing wae atuh. Ngertos cari cing wae, jangan menang wae. Gitu. Sekarang tahun 2018 adalah tahun politik, memilih gubernur dan bupati. Nanti tahun 19 milih presiden. Udah punya calon, Bu? Udah punya? Belum? Saya kasih tahu cara memilih pemimpin yang baik. Ya. Yang pertama, pemimpin itu harus cerdas. Kata Imam Ghazali dalam ihya-nya, harus cerdas, harus pintar. Kata Nabi kita harus patona. Yang kedua harus sehat. Maaf, yang pertama sehat ya. Dia harus sehat, pertama harus sehat, sehat jasmani dan rohaninya. Yang kedua harus cerdas. Yang ketiga harus bersih hatinya, jujur. Tapi yang keempat saya tambah, pemimpin itu di samping yang tiga harus punya keberanian. Coba kita bayangkan kalau pemimpin itu cerdas, jujur, tapi nggak sehat, bisa nggak memimpin? Bisa nggak membahagiakan rakyat? Nggak mungkin. Harus sehat pertama. Dilihat dari fisiknya sehat nih. Ini kalau pemimpin ini orang ini sakit-sakitan jangan dipilih, karena akan mengganggu dalam kerjanya. Yang kedua harus cerdas akalnya, pinter, pendidikannya di mana? Harus pinter, karena nggak mungkin misalkan sehat jasmani rohaninya, bersih hatinya, jujur, tapi akalnya nggak cerdas. Itu mau bagaimana memplanning membangun masyarakat? Harus yang cerdas. Yang kedua harus yang bersih hatinya, kata Imam Ghazali itu. Yang amanah, kata Rasul. Yang jujur, yang sidik. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ibu Dawa lihat kinerjanya. Kalau ibu dan bapak nggak tahu, saya Pak, saya orang awam, tanya, nurutin takdim pada ulama, iya, para cendekiawan yang tahu. Yang ketiga tadi, yang keempat harus ada keberanian. Jadi pemimpin cerdas, sehat, bersih, tapi kalau nggak ada keberanian, mau berubah hal-hal kemaksiatan digebrak oleh jeger-jeger yang merumput, tidak akan bisa mengadakan perubahan. Tapi harus berani mengadakan perubahan. Jangan hanya planning saja, tapi harus berani mengadakan perubahan.
Nah, tapi Rasulullah menganjurkan pada kita, mengisyaratkan silakan pilih pemimpin, tapi kata Rasulullah jangan memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan. Dalam artian jangan memilih pemimpin yang terlalu ambisi ingin jadi pemimpin, karena itu ada udang di balik batunya. Apalagi kalau calonnya itu berani berkorban uang, membagi-bagikan uang, membagi-bagikan sembako karena ingin dipilih, jangan dipilih. Kenapa? Karena dia pasti dia ini pemilik akan jadi paling. Secara logika dia berani berkorban sekian ratus miliar, nanti berpikirnya bagaimana agar modal saya kembali, pasti begitu. Jadi saya harapkan kalau nanti ibu bapak ada yang bagi-bagi duit, itu sampai bagaimana aturan pemerintah juga dia tidak boleh. Pak Kiai boleh terima uangnya kalau tidak menimbulkan fitnah, tolak. Tapi kalau menimbulkan fitnah, terima aja, tapi jangan dipilih, gitu ya. Misalkan kalau nolak, saya ketahuan nih nggak suka sama dia gitu, itu kan fitnah ya, dia nanti jadi benci sama kita. Jadi lebih baiknya terima, tapi tolong jangan dipilih, karena itu jelas orang itu akan nantinya akan jadi maling. Pemimpinnya jelas ada udang di balik batunya yang berani mengorbankan itu. Jadi cari pemimpin, kata Rasul, jangan yang terlalu ambisi jadi pemimpin. Nah, juga pada para tokoh masyarakat, sekali-kali saya begini, dalam pemimpin dari awal mulai Nabi Sulaiman, Qarun dan Qabul, Raja Namrud, Qarun, Ratu Bilqis, itu pada hakikatnya Allah yang ngangkat, bukan kita sebagai rakyat, bukan para pejabat. Kenapa? Dalam Al-Quran kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Kata Allah, hei Muhammad, katakan yang kerajaan itu punyaku, kata Allah. Tu'til mulka man tasha, saya akan berikan kerajaan itu pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa tanzi'ul mulka man tasha, dan kerajaan akan saya copot pada orang yang saya kehendaki untuk mencopotnya. Segala kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan syariat saja, hakikatnya Allah yang menentukan. Dulu Soeharto memimpin sampai 30 tahun, hakikatnya Allah. Sampaikan dilengsarkan oleh syariatnya oleh Amin Rais dan kawan-kawan, itu hakikatnya waktu itu memang tasa, Allah akan mencopotnya dengan yang saya kehendaki, kata Allah. Allah akan mengangkat derajat itu dan Allah akan merendahkan derajat itu tergantung saya, kata Allah. Ya. Jadi hakikatnya yang mengangkat pemimpin kita itu, yang memberikan pemimpin kita itu adalah Allah Subhanahu. Kemarin kasus Ahok pasti tahu semua ya. Ahok itu orang mana? Orang Cina, bukan Islam. Kenapa masyarakat Jakarta pilih dia, pengen jadi pemimpin lagi? Karena jujur, karena berani, karena bersih, katanya gitu ya. Betul? Saya juga berpikir, kenapa ini Allah memberikan pemimpin di tengah-tengah umat Islam yang bukan umat Islam? Ada apa ini? Dan betul ya, saya lihat di media-media waktu itu Ahok itu ratingnya tertinggi, bahkan mungkin bisa jadi presiden karena jujur dan berani, katanya. Gitu ya. Nah, mungkin jawabannya lagu Ebit mungkin.
Mungkin Tuhan telah mulai bosan melihat politikus kita yang selalu bangga akan dusta-dusta. Mungkin gitu. Mungkin Tuhan telah mulai bosan melihat politikus kita yang penuh dengan kebohongan. Betul? Mungkin itu menurut saya itu. Tapi saya anjurkan di sini, pemimpin yang masuk yang bersih itu diantaranya harus ada sinar iman di hatinya. Jadi walaupun si Ahok itu jujur, pinter, tapi di hatinya tidak ada iman, kita tidak boleh memilihnya karena sama hatinya tidak tolong ya. Tadi pemimpin jangan memilih pemimpin yang terlalu ambisi ingin jadi pemimpin, yaitu yang suka membagi-bagikan sembako, membagikan uang. Yang kedua, pemimpin jangan sampai di hatinya tidak ada secercak iman seiman dengan kita. Kita lihat di TV, Tanu Sibunjo itu apa? Dia ingin jadi presiden, dia keliling ke pesantren-pesantren memberi sumbangan. Itu niatnya sudah lain. Jangan terimalah sumbangan, nggak apa-apa supaya tidak jadi fitnah. Tapi jangan dia pilih. Gitu ya. Jadi sebersih sepintar apapun, kalau hatinya tidak ada iman, jangan kita pilih. Gitu. Betul? Tuh. Jadi sekali lagi, pemimpin itu adalah yang menentukan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya syariat, disyariatkan kepada Allah, digetarkan hati kita untuk memilih si A misalkan. Itu Allah yang menggetarkan. Maka ada pepatah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Betul juga itu. Karena yang menggetarkan hati orang itu memilih pada si A itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun politik ini Allah memberikan pemimpin-pemimpin kita yang betul-betul amanah, yang bisa membawa kebahagiaan kita selaku rakyat Indonesia. Bil barokah Al-Fatihah. Cukup jelas? Jelas ya? Ingat kata Pak Ahmad Sukron, jangan pemilih pemimpin yang suka bagi-bagi duit, karena itu ada batu di balik udangnya, gitu ya. Gitu.